Sumerekon Agung atau kode sahamnya SMRA sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 dan terdapat lonjakan net profit yang wow, menurut saya yang bagus ya. Nah, apakah lonjakan ini hanya sebatas sementara atau bagaimana, atau memang ini sinyal yang positif untuk sektor properti? Nah, ini akan saya ulas di video kali ini tentang laporan keuangan kuartal 1 2024 dari SMRA. Check this out. Sebelum lanjut ke SMRA, saya take video ini tanggal 7 Mei 2024 jam 10.16. Market sesi 1 sudah masih berlangsung. ISG-nya naik 0,12. Inco, dari LQ45, Inco, MBMA, SA dan kawan-kawan yang mengalami kenaikan di sesi 1 sampai jam 10.17. Buat yang belum join ke channel free, silahkan join karena ini sempat kita bahas ya. Kita bahas sempat contoh itu Doit 17 April kita bahas, masih share harga masih 438 dan hari ini saya jualan di harga 550, 27%. Terus KKGI, terus PGEO kita sudah spill kemarin ya jam 9.24, di mana target selanjutnya itu di 1300 saat masih harga 1280 dan hari ini naik sampai ke PGO 1380. Nah, ini sempat turun 1355, 1360 gitu. Terus kemarin juga kita sudah spill TKIM ya di saat harga 8175 sampai 8200 ya, sudah kita share salah satu saham di member TKIM dan hari ini harganya naik sampai tertinggi 8450 ya, itu TKIM. Lalu apalagi ya, KKGI. Oke, kita nggak share Elsa. Nah, ini yang terbaru sebelum tag saya share Elsa, dimana spill sedikit lah tentang Elsa. Kalau harganya ditutup di atas 424 cakep, dan ini saat saya tag harganya 426, 428 ya, semoga sesuai dengan harapan. Oke, SMRA yang mana labanya kuartal 1 2024 capai 441 miliar. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu 278, hanya 278. 441 kurangi 278. Ada kenaikan 163 miliar. 163 ini kenaikannya 60% ya, 59,9. Wow. Aslinya SMRA pernah kita bahas. Nah, pernah kita bahas di video bulan Januari kalau nggak salah. Ntar kita cek dulu di sini SMRA. Nah, ini kita cek SMRA ya, ini SMRA bahaya. Tuh di 4 bulan yang lalu, silahkan ditonton bahayanya apa. Ini kalau nggak salah masih kuartal ketiga 2023 yang kita bahas laporan keuangannya. Ini kita ke SMRA laporan keuangan kuartal 1 2024. Oke, tuh. Terus kalau kita lihat di financial, kita bandingkan kuartal 1 ini dengan kuartal 1 sebelumnya tahun-tahun lalu. Tahun ini secara revenue gede ya, 2,1 T. Itu bahkan kalau kita lihat ya tertinggi di antara sebelum-sebelumnya. Sebelumnya itu sempat 1, tertinggi sebelumnya sebelum kuartal 1 2024 itu di kemarin tahun lalu 1499, dan ini naik lagi 2134, naik lagi ya secara revenue. Secara revenue kalau kita hitung 2134 kurangi 1499 naik 600 ya, naik 600 itu senilai berapa ya, 42%. Oke, 42%. Oke, kita bahas langsung ya. Oke, bentar, kita lihat PI-nya. PI-nya sekarang 19. Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini termasuk murah, secara PI. Terus secara PBV kita cek sekarang 0,85, ini pun juga termasuk murah meskipun pernah 0,78. Oke, dalam 1 tahun sejak awal tahun ini perusahaan sudah turun 10,26%. Nah, kita bahas laporan keuangannya yang naik. Secara aset kasnya 3,3 T. Oke, ini dalam ribuan rupiah. Ini juta, miliar, berarti kan triliun. 3,3 T itu kasnya.
3,3 T. Terus persediaannya 10,7 yang lancar, yang nggak lancar ini ini tanah yang belum dikembangkan 7,3. Kalau kita bandingkan persediaannya dibandingkan video kemarin itu kita bahas Demas, ini jauh SMRA di atas dari Demas. Nah, ini kita bahas dulu kasnya gimana. Note nomor 4. Oke. Persediaan itu di note nomor 6. Oke, di bawah dikit. Nah, kasnya ini totalnya 1,1 dalam bentuk di bank, sisanya 1,8 deposito, jadi di atas 50%. Oke, imbal hasilnya lebih kecil tipis. Kalau dibandingkan tahun lalu, depositonya ini tidak jauh lebih besar, turun ya. Tahun lalu bahkan akhir tahun bahkan sampai 2,1 T. Jadi secara revenue penghasilan keuangan harusnya turun nih. Oke, terus persediaan. Nah, ini persediaan di note nomor 6. Nah, ini total persediaan barang jadi itu 700 M. Persediaan dalam penyelesaian 10 T. Oke. Ini total persediaannya 10,7. Oke, kalau tanah yang masih dikembangkan belum dikembangkan, bentar mana. Nah, ini yang belum dikembangkan itu 7,3 T. Oke, naik ya. Kita lihat dulu secara persediaan yang lancar. Oke, ini yang udah jadi dibandingkan tahun lalu ini turun ya. Tahun lalu, akhir tahun lalu 775 M. Balik lagi ini dalam ribuan. Terus persediaan barang jadinya ini turun. Dalam penyelesaiannya ini turun. Lain-lain turun. Oke. Terus persediaan di mana yang tanah belum dikembangkan. Di akhir tahun Sumerekon Serpong itu tanahnya yang belum dikembangkan 3363, sekarang 3376. Berarti mereka beli lagi tanah lagi ya. Makanya luas tanahnya bertambah. Terus kalau yang Bekasi tidak ada penambahan atau pengurangan, di Bandung bertambah jadi beli lagi. Karawang tidak ada pertambahan. Oke. Makassar mengalami penambahan. Bogor, Sumerekon Bogor ini juga mengalami penambahan secara luas. Kron Gading 2,8 turun. Oke, berarti ini ada yang dikerjakan, sudah mulai ada yang dikembangkan. Terus lain-lain 2,4 sama sih, berarti hanya Kron Gading ya yang dikembangkan dibandingkan akhir tahun gitu. Oke, yang sertifikat hak guna bangunan 11 ini. Terus sisanya non. Oke. Kalau saya melihat di sini Sumerekon ya, sekilas dari Serpong, Makassar, Bandung. Ya Makassar, Bandung, Bogor, nah itu ada penambahan tanah ya, which is good sih menurut saya ya. Menurut saya bagus sih, line-nya bertambah, bagus sih. Bagus untuk secara long bagus sih. Sumerekon ini masih punya tanah yang oke. Nah, cuman ini PR-nya. Nah, PR-nya itu adalah utang banknya. Ini 3,4 T jangka pendek ya. Terus juga mereka ada ini utang bank dan lembaga pembiayaan 800 M, utang obligasi 1,9. Jadi kalau di total ya, utang berbunganya ditambah 885 tambah 199, 4,5 T. Nah, ini buat dari kasnya sendiri nutup nggak bisa. Oke, itu sih PR-nya itu secara jangka pendek. Jangka panjang tuh mereka ada 1,9, utang obligasi 1,3. Wow, gede-gede ini. Ini juga PR juga sih. Tuh kesehatan keuangannya PR sih. Oke. Mungkin ini salah satu alasan kenapa sahamnya turun ya. Mungkin ya. Sejak tahun terakhir kan dia turun dia 10%. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 7,1 T. Oke. Kalau kita lihat Sumerekon tahun lalu, bentar. Oke. Tahun 2023 laba 2022 itu bagi 7 per lembar. Jadi termasuk rutin bagi dividen. Bagi 37. 7 dibagi 37,88. Oke lah. Bentar. 7 dibagi 37,88. 18% dia bagi dividen. Dia masih mikirin
investor padahal utangnya gede sih. Itu satu sisi yang menurut saya ya lebih baik kelarin. Ya masih ada hal yang positif sih kalau melihatnya buat investor ya, lokal loyalannya lah masih oke. Oke, ini kita lihat pendapatannya 2,1 T. Oke, pendapatan keuangan 50. Wow, pendapatan keuangannya masih naik dibandingkan tahun lalu ya. Ternyata. Tapi kenaikannya tidak signifikan, tapi biaya keuangan yang gede banget. Nah, ini kita cek pendapatan netnya. Naiknya lumayan. Pendapatan netnya kita cek tadi 40-an. Oke, ini nah, sektornya jual rumah ke pihak ketiga. Bentar, kita baca dulu. Oke, kepada pihak ketiga, oke. Naik 1,1 T, sebelumnya 700. Pembangunan komersil ke pihak ketiga naik tipis. Coupling naik banyak. Apartemen naik, oke. Perkantoran yang turun, lainnya naik juga. Properti investasi, mall dan retail naik. Perkantoran naik tipis banget. Komersil lainnya naik. Ini pada pihak berrelasi ya. Kepada pihak ketiga, mall dan retail ini naik juga. Komersil lainnya naik. Perkantoran di sini naik. Kehunian ini yang turun. Lain-lain. Ini hotel 89 M. Pengelolaan properti dan aset 96 naik. Rekreasi 15. Oke, kalau saya melihat dari so far ini hampir semua segmen bisnisnya mengalami kenaikan sih kalau saya. Terutama couplingnya luar biasa sih. Bangunan komersil mungkin growth-nya tidak sesignifikan yang lainnya sih Pak, tapi dia growth-nya lumayan oke ke pihak komersil, ke pihak ini, pihak berrelasi. Lainnya enggak. Oke, itu jadi bisa dikatakan sektor propertinya oke-oke aja. Kalau kemarin Demas kan yang jalan kan perihal industri ya. Promosinya dia juga naik, tapi tidak senaik gede banget yang Demas ya. Demas naik 100% lebih kalau nggak salah. Jadi ngefek ke revenue-nya. Revenue-nya juga naik 100 lebih. Kalau ini kan enggak. Nah, ini biaya keuangannya PR banget. Beban bunga nih loh. Wow, bunga dari pendapatan kontrak sekian, pendapatan utang obligasi dan bank ini gede banget. 240 M loh. Biaya keuangannya gede banget di sini. Oke, itu PR-nya ya masih ya. Jadi kalau kita naik lagi, bentar naik. Nah, ini arus kas. Bentar, kita balik selesaikan dulu yang laba lagi. So far itu tidak ada yang signifikan. Kalau ini tidak saya mau bahas, pendapatan keuangannya tipis banget. Biaya keuangan tadi juga sudah sekilas bahwa kenaikan beban-bebannya PR masih menjadi PR buat perusahaan. Jadi sudah terjawab, labanya naik memang karena dari segmen usahanya yang terus mengalami kenaikan gitu. Cuman PR-nya lagi, kembali lagi hutangnya PR tanah yang dikembangkan juga oke sih. Makin banyak, terus yang belum dikembangkan juga makin bertumbuh, makin banyak berarti mereka invest. Aktivitas operasi dia ada tapi turun. Aktivitas investasi mereka keluar lagi 700 M. Wow. Perolehan tanah yang belum dikembangkan, oke. Beli tanah yang belum dikembangkan 500 M. Jadi wajar kalau jumlah tanahnya bertambah. Properti investasi mereka bertambah juga dan beli aset tetap 31 M. Oke, menarik sih. Aktivitas pendanaan mereka dapat utang lagi 900 M. 900 M. Ya. Mau bayar hutang pembiayaan ini 400. Jadi kalau di total mungkin bayar hutangnya ini kisaran 500-an M per tahunnya. Itu sih. Per 3 bulan ya, 500 M per 3 bulan. Bawa PR juga ya. Hampir 500 M. Oke. Jadi itu kalau saya lihat. Terus kalau kita balik lagi SMRA dihargai wajar oleh Stockbit itu di harga 15,5. Mungkin 15,5 T ini kalau acuannya dengan tanah-tanahnya juga ya. Karena tanahnya masih banyak banget yang belum dikembangkan. Itu sih. Terus kalau kita hitung ya 15.512 dibagi dengan jumlah lembar 16,51. Ini hasilnya harga wajarnya si 940.
let's say di 900 lah. Wah, ini gede banget. 900 kurangi 530, 370 bagi 900, naiknya 41%. Luar biasa sih. Cuman SMRA kalau saya lihat ya PR-nya itu tadi di utangnya. Nah itu PR-nya di SMRA. So far kalau dari tanahnya, asetnya ini gede banget sih perusahaan. Oke banget ini perusahaan. Kalau saya lihat seperti itu untuk SMRA. Jadi secara kesimpulan, satu, sisi positifnya PI dan PBV turun murah, tetapi kondisinya revenue-nya masih growth. Jadi itu hal yang positif. Terus juga yang kedua ya, segmen bisnisnya ya, sektor-sektor bisnisnya terus bertambah. Jadi ini hal yang bagus ya. Mungkin sinyal positif untuk sektor properti ya. Apalagi nanti jikalau memang BI mau nurunin suku bunga, itu akan menjadi efek yang sangat lebih berdampak positif ya. Itu positifnya. Negatifnya kembali lagi hutangnya PR banget sih menurut saya, PR banget. Tapi kalau itu udah diselesaikan dan nominalnya tidak segede itu ya, menurun lah ya, menurut saya itu akan jadi lebih better, lebih bagus untuk SMRA. Dari segi kesehatan perusahaan bukan yang jelek banget sih ya, biasa aja, tapi cenderung ke kurang oke. Tapi dari segi bisnis menurut saya oke sih untuk SMRA. Dan juga sisi positifnya dia asetnya gede, dan tadi ada yang mereka beberapa daerah ya bertambah ya tanah yang belum dikembangkan. Jadi ini punya tanah yang oke, yang bagus dari segi asetnya. Jadi itu semoga bermanfaat, dan menurut saya harga sekarang 530 harga yang murah sih. Cuman PR-nya ya utangnya itu. Semoga bermanfaat, tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.